能不进去附和？一想到你我就很气不舒服，也不害羞。现在投入文化影中央，下次我用它写什么就为了何求？Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silahkan subscribe channel kami sekarang. Dia melihat Tianshan, kota hantu berubah menjadi sejuta kaki, dengan sentuhan keakraban di matanya, dan kemudian berkata kepada hantu tua di sebelahnya, gunung itu, aku merasa sangat akrab. Yang mulia pelari, gunung ini adalah harta dari kehidupan terakhirmu, dan itu milik yang mulia. Hantu lelaki tua itu menjawab dengan penuh hormat. Sungguh, maka aku harus tumbuh dengan cepat. Aku ingin membantu Suster Pluto melawan musuh-musuh busuk. Kata anak itu dengan nada yang sangat serius, dan hantu lelaki tua itu juga tidak hormat. Oke, mari kita kembali dan melihat apakah saudara Tianzang terjaga atau tidak, kata anak itu, bangkit kembali ke ibu kota. Di dalam ibu kota, jubah naga membungkus Tianzang. Pada saat ini ia berbaring telentang di lingkuan. Tulang-tulang tubuh yang semula rusak sedang pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan luka pada tubuh benar-benar sembuh dalam sekejap mata. Yang mulia, Ming Yue, Tianzang, dalam keadaan koma, menggumamkan nama Pluto. Bahkan jika dia koma, alisnya terkunci rapat. Dapat dilihat bahwa kesadaran bawah sadar Tianzang mengkhawatirkan. Dengan Pluto, saudara Tianzang, apakah suami dan istri dengan saudara perempuan Pluto? Anak itu berdiri di samping lingkuan, mendengarkan gumaman Tianzang, bertanya-tanya. Ini, budak tua itu juga takut berbicara dengan gegabah, yang mulia masih muda, kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Hantu lelaki tua itu berhenti, dan kemudian mengangguk perlahan. Aku katakan kepadamu secara diam-diam. Aku melihat Brother Tianzang dan Sister Pluto terakhir kali, mereka melakukan hal-hal seks. Anak itu berkata, dan wajah kecil yang belum dewasa itu adalah hantu yang memerah dan tampak tua. Turun, takut untuk berbicara. Mereka punya eks mulut. Mereka juga, hantu seperti orang tua itu harus mendengarkannya, dan dia tidak berani berbicara. Pada saat yang sama, di penjara ke-6 dunia bawah, pertempuran antara Pluto dan Raja Roh telah meletus. Boom, boom, boom. Di udara, setiap kali Pluto dan Bos Spirit bertarung, seluruh dunia bawah tampaknya bergetar. Boom. Dalam tabrakan energi lain, tubuh Pluto dan Raja Roh menembak ratusan kaki ke belakang, dan wajah Raja Roh menunjukkan senyum tipis, menyeringai, Pluto, kekuatanmu seperti ini, tapi Anda lihat, saya menggunakan kurang dari 60% dari kekuatan saya. Petik 2. Postur Pluto anggun, memegang sabit kematian dengan satu tangan, dan dengan nada malas, dia berkata dengan tenang, aku berkata, kamu adalah 10 Raja Roh dalam legenda, semua kekuatan sangat lemah, kamu berada di surga apakah itu vegetarian? Petik 2. Bos dari Raja Roh memancarkan warna kekerasan di matanya, dia memandangi Pluto, kekuatan abadi tubuhnya meletus, dan di bawah kulitnya dia melihat banyak jiwa meraung, dan telapak tangannya memancarkan cahaya dingin. Raja Roh tua itu meledak sebanyak yang dia bisa, melihat gelombang roh di sekujur tubuhnya, seolah menerobos kulitnya kapan saja. Oh! Begitu sosoknya bergerak, memegang cahaya dingin yang padam di tangannya, dia berteriak ke arah Hades. Cahaya kepunahan adalah teknologi Hein Hetian Renfu yang unik, kekuatannya sangat jelas, dan nafas yang kuat muncul dari kepunahan dinginnya. 3 anjing penyucian dan Xiao Hei Xiao Bai semua cemas di belakang, menonton adegan ini dengan cemas. Haha, kekuatan sekarat dari mansion surgawi saya mengguncang dunia yang tak terhitung jumlahnya. 10 Raja Roh akan menang, dan mansion surgawi akan menang. Pertempuran seperti itu hanya dapat ditonton oleh para jenderal rumah surgawi, itu bersorak dan bersorak. Suara ini menyebar ke 3 anjing api penyucian dan sekolah menengah kedua kecil hitam dan putih, 3 sosok berbalik pada saat yang sama, dan kemudian melihat para jenderal Heavenly Mansion, dan 3 anjing pencahar membuat raungan rendah. Segera, 3 tokoh dijarah, semua kebencian meletus di Jenderal Heavenly Mansion.
Bos Raja Roh menghancurkan cahaya dingin, dan momentum ganasnya meresap dari tubuhnya, terlihat bahwa Bos Raja Roh akan melakukan yang terbaik untuk melawan Pluto, karena dia tahu bahwa ini adalah dunia bawah, tidak peduli seberapa, apakah semua wilayah Pluto, semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan mereka. Pluto memandang Raja Roh Raja yang melonjak, matanya terbuka, seperti kemalasan biasa, tanpa sedikit pun kebingungan. Bos Raja Roh itu sangat kuat, tetapi di sini adalah alam baka, dia adalah raja di sini, dia tidak takut sama sekali. Jika ada di tempat lain, mungkin 10 Raja Roh bekerja bersama, memang benar bahwa Anda harus berhati-hati, tetapi sangat disayangkan, ini adalah dunia bawah, di tanahnya sendiri, di sini, ia adalah raja. Mulut Pluto memancarkan aroma, postur bangga, sepasang kaki batu giok hitam yang tergantung di udara, mata yang indah dengan samar berkata, maafkan aku hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Kata-kata itu jatuh, dan sabit maut di tangan Pluto adalah cahaya hitam, yang menyebar seperti kilat di kakinya, dan menghadang di sekitarnya seperti jaring laba-laba. Setelah cahaya hitam menyebar, mata Pluto yang indah itu perlahan terbuka, pada saat itu juga, mata itu tiba-tiba berubah menjadi warna ungu biru. Selanjutnya, beritahu, apa itu dunia bawah, apa itu reinkarnasi. Boom! Seolah-olah seluruh Hades bergetar, Bos Raja Roh tertawa, dan Mang Dingin yang sekarat di tangannya tampaknya mampu memotong semua kekuatan di dunia dan bersiul. Di hadapan banyak lampu hitam Pluto, ia menggunakan cahaya dingin yang sekarat, dan memasukkannya ke dalam. Berpisah. Bos dari Raja Roh telah membawa cahaya kepunahan dari surga dan rumah ke ekstrim, cahaya kepunahan dingin di tangannya adalah menjalin cahaya kepunahan yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi di telapak tangannya, seperti pedang-pedang bercahaya. Bos Raja Roh memotong sepanjang jalan, dan berkedip dekat dengan Pluto. Matanya yang kejam terkunci pada Pluto. Keheningan cahaya dingin di tangannya menjerit dengan panik, dan semua cahaya hitam Pluto dipotong berkeping-keping. Di wajahnya, ada seringai gila. Hai! Ketika cahaya dingin yang memudar menyapu, itu adalah lapisan terakhir dari cahaya hitam Pluto, pada saat ini, dia hanya beberapa puluh kaki jauhnya dari Pluto, pemimpin Raja Roh itu entah dari mana. Mang menunjuk langsung ke Hades, dan dia sepertinya terbunuh dalam satu pukulan. Pergi mati, Hades! Bos Raja Roh menghela napas keras, dan cahaya dingin kepunahan membawa semua kekuatan untuk membagi segalanya dan mengalir ke arah Hades. Wajah Pluto yang tak tertandingi masih terlihat kusam, tanpa fluktuasi emosional. Tangan batu gioknya yang ramping memegang sabit maut, dan cahaya hitam menyebar keluar dari sabit maut, menutupi seluruh gagang maut. Kelihatannya membosankan, tetapi sebenarnya tidak ada kekuatan ganas yang meraung di sabit kematiannya. Jenis kekuatan ini tidak abadi. Ini adalah kekuatan yang dimiliki Pluto, kekuatan reinkarnasi. Kekuatan-kekuatan reinkarnasi sangat kuat. Boom! Di udara itu, sabit maut di tangan Pluto tiba-tiba terdeteksi, langsung dalam postur positif, dan Raja Roh Raja menabrak dingin dengan dampak besar. 9 Raja Hantu di belakangnya memandangi pemandangan ini dengan mencibir. Mereka tampaknya tidak berpikir bahwa Pluto dapat menangkap sinar kepunahan di surga dan rumah mereka. Pada saat ini, sabit Dewa Kematian Pluto, di bawah cahaya dingin yang masih ada dari Pangeran Raja Roh, tampak sangat membosankan, sehingga 9 Raja Roh di belakangnya merasa bahwa Pluto sama sekali bukan lawan Raja Roh. 9 Raja Roh melihat pemandangan ini dan sepertinya membayangkan bahwa pada saat berikutnya, sabit kematian Pluto akan terbelah dua oleh keheningan-keheningan raja. Hah! Saat keduanya bertabrakan, ledakan besar energi meledak, dan dunia bawah bergetar. Itu adalah penjara ke-6 dari pencairan. Pada saat ini, itu terbalik. Itu seperti gunung berapi meletus, dan mencair itu menciprat, deru itu tidak ada habisnya. 9 Raja Roh semua segera mengangkat sosok mereka dan menggantung di udara, takut mereka akan ditangkap. Pertarungan hebat ini, jika itu bukan untuk dunia bawah, bagi dunia manapun, aku khawatir ini akan hancur dan hancur. Energi menyapu ombak, berputar-putar, menyapu seluruh penjara ke-6 dan dunia bawah dalam kegilaan, suara menderu tanpa henti, dan ombak di sekitarnya terus-menerus meledak.
Para jenderal dari Heavenly Mansion juga ditangkap, dan 3 sosok dari 3 anjing penyucian dan si kecil hitam dan putih diaduk terbalik oleh para jenderal dari Heavenly Mansion. Energi ini sekali lagi rusak 2 kali. Cahaya keemasan gelap dan cahaya hitam saling berkeliaran, menyebabkan seluruh dunia bawah terus bergetar, dan ruang itu tampak terdistorsi. Badai energi yang kuat menenggelamkan sosok Pluto dan Raja Roh. Aku tidak tahu berapa lama itu berlalu sebelum berangsur-angsur menghilang. 9 Raja Roh menatap pusat badai energi. Di sana, kedua tokoh akhirnya muncul. Para bos Pluto dan Spirit, 2 sosok berdiri, sabit maut dan cahaya dingin kesunyian masih saling berhadapan, tak satu pun dari mereka yang mundur, sepertinya pukulan ini belum terpisah. Bos belum menang. 9 Masters menatap adegan ini, dengan terkejut di mata mereka, karena tak satu pun dari mereka yang melakukan tindakan, dan mereka tidak tahu siapa pemenangnya. 9 Raja Roh menyaksikan pertarungan terkuat di udara, alis mereka semua mengerutkan kening, dan keduanya masih tidak bergerak. Bos menggabungkan sinar penghancuran bersama untuk membentuk penghancuran dingin. Kekuatan yang ganas itu terbukti dengan sendirinya. Aku takut bahkan jika Pluto memiliki kekuatan reinkarnasi, akan sulit untuk menolak penghancuran dingin di rumah surgawiku. Raja melihat pemandangan ini, yang merupakan Tao yang samar. Mereka selalu percaya bahwa bos Raja Roh tidak akan pernah dikalahkan. Stasis ini berlangsung selama puluhan napas, dan kedua sosok itu akhirnya bertindak, tidak, itu seharusnya Pluto. Oh, darah Pluto keluar, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat 9 Raja Roh dalam adegan ini, mereka mengucapkan tawa sombong dan melihat Pluto yang menyembur darah. Hasilnya secara alami terbukti dengan sendirinya. Haha, bagaimana dengan Hades? Kekuatan manusia surgawi saya dapat digunakan di semua bidang, dan begitu juga Hades Anda. 9 Raja Roh memandang Hades yang menyembur darah, dan mereka sudah merasakan bahwa kemenangan ada di tawa sombong itu beredar di seluruh dunia bawah, sepertinya. Tian Renfu telah menang, dan Pluto perlahan-lahan menghapus darah di sudut mulutnya, dan sosok punggungnya berdiri tegak lagi, matanya terangkat malas, kemudian kaki batu giok sutra hitam, tubuh yang sangat seksi dan menggoda perlahan-lahan berbalik, dan mata itu bahkan tidak pernah menatap bos Raja Roh lagi. Tawa arogan 9 Raja Roh juga secara bertahap melemah pada saat ini, dan kemudian tawa itu benar-benar menghilang, digantikan oleh mata mereka yang berangsur-angsur menjadi takut. Bos Raja Roh menyemprotkan seteguk besar darah pertama, matanya dipenuhi dengan rasa takut, dan kemudian dia melihat cahaya dingin di tangannya yang terbungkus cahaya hitam. Dan cahaya hitam menyebar dengan cepat, dan dalam waktu singkat, bos Raja Roh tertutup. Tubuh Raja Roh berubah menjadi cahaya hitam, dan bagian belakang tubuh meledak terbuka, berubah menjadi materi gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan hancur secara langsung. Dan ketika tubuh bos Raja Roh runtuh, 9 jiwa raja di atas langit menyusut, dan mata mereka bergetar pada Pluto. Pada saat ini, mereka masih tidak yakin, jadi bos mereka diberikan oleh Pluto. Dibunuh, dan dagingnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Mata dan pupil dari 9 Raja Roh dipenuhi dengan keheranan yang luar biasa. Ketika mata memandang pada Pluto, ke-9 Raja Roh itu bergetar, semuanya menunjukkan rasa takut, atau mencoba melarikan diri dari dunia bawah. 9 Raja Roh juga tidak pernah diharapkan. Sebelum keduanya serangan sengit dan kuat, bos Raja Roh secara merata dicocokkan dengan Pluto, tetapi tidak pernah berpikir bahwa di bawah pukulan ini, Pluto langsung membunuh bos Raja Roh. Jelas, bukan 9 Raja Roh atau bos Raja Roh. Mereka semua meremehkan kekuatan reinkarnasi Pluto. Di bawah kekuatan ini, tidak ada keabadian. Bagaimana mungkin? 9 Raja Roh bergetar. 9 orang tidak berani bergerak. Jika bos Raja Roh dikalahkan, akhir mereka akan sama. Tetapi pada saat ini, di antara 9 Raja Roh, ada suara dengungan dingin, yang mengatakan, meskipun bos kalah, tapi Pluto ini juga terluka. Aku akan menunggu 9 untuk bekerja sama untuk mengalahkannya. Yang Tian, kamu harusnya tahu bahwa kita bertujuh sulit bertarung bersama. Kekuatan reinkarnasi Pluto terlalu kuat, atau kita bisa mundur. Pada saat ini, 9 Raja Roh tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Ibu Yun, puluhan ribu tahun, mengapa kamu masih menggoda satu? Apakah kamu pikir kita masih memiliki jalan keluar? Raja Roh bernama Yang Tian berteriak dan berteriak pada Ibu Yun yang lain.
Raja Roh mendengus. Di sana, 9 Raja Roh berdebat satu sama lain, sementara Raja Pluto di bawah ini tampaknya jauh lebih santai, setelah mendesah dengan lembut, perlahan-lahan duduk di atas tahta naga hitam, dengan penampilan yang menarik. Menyaksikan 9 orang berdebat di langit. Pada saat yang sama, sebuah amplitudo halus naik di atas sudut mulut Pluto. 9 Raja Roh berada di atasnya, dan mereka terus berdebat terus-menerus. Pluto memegang alisnya. 9 Raja Roh di atas berisik dan berisik, yang merupakan tren langsung. Di luar Raja Roh Raja, kekuatan mereka seimbang satu sama lain, dan mereka semua setara, jadi tidak ada yang yakin. Si Pluto, yang duduk di atas tahta naga hitam, akhirnya tidak tahan lagi, dan berkata perlahan, apakah kalian cukup berisik, atau tidak ada habisnya, setiap orang seperti seorang gadis. Begitu suara Pluto yang dominan menyebar, ke-9 Raja Roh di langit ketakutan, dan mereka semua menjadi diam. Pluto, mari kita hentikan masalah ini. Jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa menjamin bahwa selama 1.000.000 tahun, Heaven's Mansion tidak akan pernah ikut campur dengan Pluto lagi. Ini bagus untuk kamu dan aku. Raja Roh bernama Yi Buyun itu mendengus, dan nadanya masih penuh dengan nada mengancam. Pluto langsung tersenyum dengan acuh tak acuh, dan di atas kecantikannya yang tak tertandingi, ada ekspresi yang tak tersentuh. Aku khawatir, kamu tidak memiliki kekuatan tawar-menawar denganku sekarang. Pluto berkata dengan tergesa-gesa. Wajah 9 raja semuanya berubah, seolah-olah kematian raja tua itu baru saja menghantui mereka. Waktu tidak berani membuat masalah. Pluto, kau tahu, aku bukan yang terkuat di surga dan rumah manusia. Jika itu terjadi, kau akan kehilangan semua definisimu. Jangan membuka dunia neter dengan cepat. Yang Tian bersenandung dan lebih mirip itu prestise, dan dominasi menjadi kebiasaan, dan dia tidak menempatkan Pluto di matanya sama sekali. Pluto mengangkat tangannya, dan di bawah singgasananya, materi hitam menyebar, dan kemudian berubah menjadi selusin ular hitam beracun, bersiul ke arah matahari. Penampilan Yang Tian sedikit berubah, dan kekuatan keabadian juga meledak, ia bergegas menuju ke arah Pluto, sidik jari Yang Tian berubah, dan di depannya, telapak tangan besar terkondensasi di depan Pluto. Beberapa ular beracun hitam mencubit. Segera, selusin ular beracun hitam terjepit olehnya dengan keras, tetapi hanya sesaat. Pada saat berikutnya, telapak tangannya yang raksasa berubah menjadi cahaya hitam, seperti cahaya hitam yang membunuh bos Pluto, langsung dalam cahaya hitam. Berantakan. Di mata selusin ular beracun hitam yang dilemparkan oleh Pluto, Yang Tian hanya bisa menggunakan angin lemah untuk menggambarkannya. Dia gagal menghentikan selusin ular hitam beracun itu sama sekali, dan kemudian terus menyerbu ke arahnya. Wajah Yang Tian berubah drastis, dan kemudian Raja Roh yang tersisa juga menembak satu demi satu. Kekuatannya yang kekal memadatkan serangan ganas yang tak tertandingi, dan kemudian semua ingin menghentikan selusin ular beracun hitam, tapi hasilnya secara alami tak usah dikatakan lagi. Di bawah serangan selusin ular beracun hitam yang dilepaskan oleh Pluto, serangan beberapa Raja Roh runtuh hampir seketika, dan bentuk tubuh matahari merosot, tetapi selusin ular beracun hitam itu sangat cepat. Kemudian itu adalah tekanan yang tak terlihat, yang menyebabkan bentuk tubuh Yang Tian sedikit mandek, tapi stagnasi ini fatal, dan selusin ular beracun hitam menembus ke dalam tubuh Yang Tian. Yang Tian tiba-tiba menjerit kesakitan, dan kemudian dia melihat bahwa anggota badan dan tulangnya terkena cahaya hitam, dan kabel besi hitam bergegas keluar dari tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak, dan lampu-lampu hitam itu perlahan-lahan mengikis tubuhnya. Daging abadi tidak akan menua atau membusuk, tetapi di bawah cahaya hitam, kulit matahari perlahan berubah menjadi pasir isap, dan itu menghilang dengan kecepatan lambat. Raja-raja roh yang tersisa tidak berani membuat masalah lagi, semua menatap Pluto dengan ngeri, tetapi pada saat ini, Pluto tiba-tiba mengeluarkan darah, dan tubuhnya bergetar, napasnya terpana. Sial, Pluto menyeka darah dari sudut mulutnya, racun itu lebih ganas daripada yang dia kira. Raja-raja roh yang melihat pemandangan ini rupanya memancarkan pesona di mata mereka, mereka sepertinya menemukan secercah harapan untuk kemenangan, setelah saling memandang, mereka tidak berani melakukan gerakan besar dan menatap Pluto dengan hati-hati. Pluto melihat beberapa Raja Roh di atas langit pada saat ini,
Pluto tahu bahwa mereka harus diselesaikan dengan cepat, racunnya sudah menembus organ dalam, yang bukan kabar baik baginya. Pluto, kamu memenangkan 19 ulat sutra di rumah surgawi saya. Selama kamu membuka kerajaan, aku bisa memberimu obat penawar. Tanpa penawar racun, aku pikir bahkan Pluto juga akan bisa melarikan diri. Raja roh lain berdiri dan berkata dengan lembut, tetapi dengan nada bicaranya, dia tidak memiliki roh seperti yang Tian, setidaknya itu lebih moderat, dan dia tidak sengaja membuat marah Pluto. Pluto mengatur napasnya, wajahnya tampak sedikit lebih baik, dan kemudian dia memandang Raja Roh yang berbicara di langit dengan tidak sopan. Nada suaranya masih sama, tetapi dia malas tetapi tidak mendominasi. Aku berkata, tidak ada kematian di dunia bawah, jika ada, itu akan menjadi pesta kematian di rumah surgawi Anda. Petik 2. Begitu kata-kata Pluto keluar, wajah beberapa Raja Roh yang tergantung di langit semuanya berubah. Mereka ingin mengancam Pluto dengan racun, tetapi mereka tampaknya berpikir bahwa racun yang kuat bukan ancaman bagi mata Pluto. Hidup, ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan Hades. Dan, hal paling bodohmu adalah memberitahuku bahwa kau memiliki penawarnya. Pluto duduk di atas tahta naga hitam dan membanting jari, lalu dia melihat langit merah gelap dan muncul. Bulat bulan, itu adalah bulan hitam. Cahaya hitam bersinar di dunia positif, dan hanya 9 Raja Roh yang tersisa, tetapi mereka menemukan bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak. Pada awalnya, Yang Tian terperangkap. Pada saat ini, energi yang kuat meledak ke dalam tubuhnya. Ngomong-ngomong, aku meledak untuk menghancurkan dunia bawahmu hari ini. Yang Tian menghela nafas, benar-benar mengabaikan raja-raja roh lain di sampingnya, wujudnya berkembang pesat, dan beberapa raja lainnya dengan cepat mundur dan pergi. Pluto Liu Mei juga sedikit berkerut, dan pinggangnya yang kurus dengan cengkeraman mengusir postur, dan kemudian cahaya hitam bersiul ke arah matahari yang ingin meledak. Hah! Yang Tian sangat ganas dan tidak memberi Pluto kesempatan untuk menghentikannya. Seluruh dunia bawah bergetar pada saat ini. Ledakan kuat menghancurkan penjara keenam semuanya dengan paksa. Warna wajah cantik Pluto berubah, dan ia segera bereinkarnasi Li berusaha melindungi Xiao Hei dan Xiao Bai, serta ketiga anjing api penyucian. Adapun dirinya sendiri, ia tersapu oleh energi gila. Namun, baju besi internal Pluto sangat kuat, hanya sedikit kejutan, Pluto menstabilkan tubuhnya, dan kekuatan reinkarnasi membentuk pertahanan, mengimbangi energi keras ini, tetapi orang-orang di Tianrenfu tidak begitu baik. Untungnya, semua bahtera di Tianrenfu berubah menjadi smash, peledakan diri abadi, cukup untuk menghancurkan semua makhluk. Darah dan daging para jenderal surga dan istana meledak secara langsung dan berubah menjadi tulang yang sensasional, energi yang melayu dan busuk meniup beberapa lubang di ruang dunia bawah. Kekuatan peledakan diri orang kuat abadi dewa dapat langsung memecah ruang tingkat menengah dan meledakkannya. Bahkan jika ruang tingkat atas memiliki pesona yang kuat, itu akan sangat rusak, tetapi tampak, dan Pluto dengan cepat mengerahkan kekuatan reinkarnasi, terus-menerus mengimbangi gelombang kejut besar yang terbentuk oleh peledakan diri matahari. Energi yang kuat seperti itu tidak tahu berapa lama ia menyapu dunia. Peledakan diri dari salah satu Raja Roh tidak hanya menghancurkan banyak hantu di dunia bawah, tetapi juga semua prajurit di Istana Surgawi langsung dihancurkan. Betapa abadi bisa bertahan. Energinya akhirnya menghilang, dan tubuh Pluto digantung dan di udara, wajahnya agak pucat, karena Pluto harus menggunakan energi kuat yang dibentuk oleh ledakan matahari sendiri, menyebabkan Pluto menggunakan banyak kekuatan kelahiran kembali, bahkan jika ia Pluto, jika kekuatan kelahiran kembali itu berlebihan, itu juga akan memberi beban besar pada tubuhnya. Terlebih lagi, Pluto telah memenangkan 9 pupa ulat sutra dari Heaven and Mansion, dan toksisitasnya yang kuat telah merembes ke organ dalam Pluto. Oh! Pluto memuntahkan darah lagi, napasnya tiba-tiba terpana, dan penampilannya tampak agak bingung. Racun kuat yang bagus. Pluto juga menghapus darah dari sudut mulutnya. Dia tahu tidak ada banyak waktu yang tersisa untuknya. Jika dia tidak menemukan penawarnya tepat pada waktunya, akan lebih merugikan baginya untuk melanjutkan. Mata Pluto memandangi sosok-sosok Raja Roh lainnya. Bentuknya berubah menjadi sinar asap hitam, dan sabit maut di tangannya cepat berputar dan melambai, dan cahaya hitam pada sabit mautnya meledak, dan kemudian lampu-lampu hitam itu berubah menjadi ular berbisa.
menyerbu menuju Raja Roh ini. Ada 8 Raja Roh yang tersisa, semuanya terlihat buruk, tetapi mereka juga menemukan bahwa wajah Hades juga sangat jelek. Cedera Pluto juga diperburuk oleh ledakan diri yang Tian. Sekarang setelah mereka bergabung dengan 8 orang, bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan Pluto. Bekerja sama untuk membunuh Pluto. Kedelapan Raja Roh itu sangat kuat, kekuatan abadi melonjak, meraung ke arah Pluto, dan 8 angka dijarah pada saat yang sama. 8 orang berurusan dengan 1 orang, pemandangannya sangat spektakuler. 8 Raja Abadi, setiap kekuatan abadi, seperti gelombang lautan, melonjak dengan panik di sampingnya. Setiap serangan sosok Pluto berubah menjadi asap hitam, dan secara terus-menerus antar jemput antara 8 Raja Roh. Tertekan. Hah. 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 Serangan yang dibentuk oleh pasukan kuat tidak ada habisnya. Pertempuran semacam ini bisa dikatakan benar-benar top. Apakah itu Pluto atau 10 Raja Roh? Meskipun hanya ada 8 yang tersisa, kekuatannya masih tak tertandingi. Sosok Hades seperti hantu, setiap kali giok sutra hitam melangkah maju, sosok itu berubah menjadi asap hitam, dan kemudian bayangan dipantulkan. Dengan keterampilan bertarung yang luar biasa, banyak metode Raja Roh hampir tidak pernah menyentuh setengah sutra dan setengah tiran Pluto. Di sisi lain, apakah mungkin 8 roh dipukuli oleh Pluto? Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa selain kekuatan abadi kuat yang terkandung dalam serangan Pluto, ada juga kekuatan reinkarnasi yang mengerikan, yang berbeda dari kekuatan abadi. Posisi diserang oleh Pluto, bahkan jika Raja Roh ini abadi, dari sudut pandang tertentu, tubuh dan jiwa telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat dihancurkan, tetapi pada saat ini mereka menemukan bahwa tubuh mereka dihantam oleh serangan Pluto, itu seperti boneka kaca. Kulitnya pecah, seolah-olah dagingnya telah menjadi kaca, di bawah kekuatan siklus ini, tampaknya, daging dan jiwa abadi mereka sama sekali tidak berguna. Sial, kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat. Mata dari 8 Raja Roh semuanya terkejut. Jika mereka terus bertarung, aku takut tubuh mereka akan benar-benar menjadi seperti kaca, dan mereka pada akhirnya akan menjauh. Pluto mencibir, tanpa menggunakan terlalu banyak kata, tubuhnya akan terus berlari, untuk membunuh 8 Raja Roh, tetapi tepat ketika dia melangkah keluar dari langkah lotus, tubuh Jiao tiba-tiba bergetar. Oh! Pluto memuntahkan seteguk besar darah hitam, dan lukanya jelas-jelas memburuk lagi. Haha, tampaknya cacing ulat sutra 9 belokan telah memasuki organ internalnya. Hal terkuat tentang cacing ini adalah semakin kuat kekuatanmu, semakin banyak kekuatan yang kamu gunakan, semakin cepat toksisitas menyebar. Dia tidak tahan lagi. Pada saat ini, 8 Raja Roh melihat pemandangan ini, dan 8 orang yang mengira bahwa mereka akan dibunuh oleh Hades akan melihat secercah harapan lagi. Sosok Pluto bergetar sejenak, dan matanya penuh dengan jangkrik, racun ini lebih kuat dari yang dia kira. Pluto memegang sabit maut dengan satu tangan, dan dia ditutupi dengan manik-manik keringat di wajahnya, dia berusaha membuat dirinya tetap terjaga, setidaknya untuk membunuh 8 Raja Roh sebelum koma. Pluto menggelengkan kepalanya dengan kuat, tubuhnya bergetar, dan tubuh Jiao bergetar hebat, dan kegelapan memenuhi matanya. Melihat sosok Pluto yang goyah, 8 Raja Roh mengeluarkan tawa arogan, semuanya dikelilingi tanpa rasa takut. Pada saat ini, Pluto tidak lagi dalam ketakutan. Tidak, aku tidak bisa pingsan, kata Pluto, tetapi ketidakberdayaan telah mengambil alih tubuhnya. Sosok itu melunak, dan akhirnya, Pluto yang kuat hampir jatuh. Namun, pada saat ini, lengan yang kuat meraih bahu dupa Pluto, pada saat yang sama, itu adalah kontraksi tajam dari mata 8 Raja Roh. Kenapa kamu di sini? Kamu, bukankah kamu sudah sekarat? Pada saat ini, tubuh Pluto lembut, dan jubah hitam muncul di sebelahnya. Sosok ramping berdiri di udara, dan jubah hitam itu bergerak tanpa angin. Sepertinya Anda bisa melihat jubah di bawah jubah hitam itu. Wajah Zhang Junlang, Jianmei Xingmu, menilai dari samping, Junlang sangat luar biasa. Namun, ketika embusan angin mengangkat topi jubah hitam, separuh wajahnya juga terungkap, pada satu wajah kiri dan kanan sebenarnya adalah dua penampilan, satu sisi tampan, dan sisi lain hitam. Racun menyebar dari leher ke mata, dan mata menjadi hitam dan merah, dengan tanduk kecil tumbuh di antara dahi.
setengah dewa dan setengah sihir. Ayah, ayah, maafkan aku tidak melindungi dunia bawah dengan baik, kata Pluto lemah. Pria itu membelai dahi Pluto, dan telapak tangannya tiba-tiba mengisap. Telapak tangan pria itu yang menuangkan ke tubuhnya sendiri. Dahi pria itu sangat kejam, dan dapat dilihat bahwa dia sebenarnya sangat tidak nyaman, tetapi ketika melihat Pluto di tangannya, pria itu masih tersenyum, dan dia tidak mengeluarkan suara karena rasa sakitnya. Segera setelah tubuh Pluto ringan, tubuh itu lembut, benar-benar tidak sadar. Mata laki-laki itu melihat ketiga anjing pencahar. Ketika mata laki-laki itu menatap mereka, otot-otot dari ketiga anjing pencahar itu kaku dan sangat gugup. Tidak bisakah kamu? Suara lelaki itu adalah perubahan-perubahan dan suara serak. Ketiga anjing api penyucian itu mendengar suara itu dan tidak berani bersikap acuh tak acuh. Mereka bergegas, dan pria itu dengan hati-hati meletakkan Pluto di belakang ketiga anjing api penyucian. Lindungi. Pria itu menepuk tiga anjing penyucian, dan anjing penyucian tiba-tiba terisak, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Oke, kalian semua meninggalkan penjara ke-6, pergi ke Pudu, tidak dapat dihancurkan di sana, dan dunia bawah juga harus direnovasi. Tunggu sebentar. Petik 2. Lelaki itu berkata bahwa telapak tangannya sering menjulur ke belakang, dan kemudian dia mengeluarkan seorang penguasa kuno hitam dari belakang, dan pada setengah wajahnya yang tampan, sebuah jangkauan aneh muncul. Kudus. Kudus. Bagaimana mungkin? 8 Raja Roh menggigil, seolah-olah setelah melihat sosok di depan mereka, mereka tampaknya melihat kematian, dan tidak ada dari mereka yang berperang di mata mereka. Tampaknya mereka mengerti bahwa melawan pria di depan mereka, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Haha, aku tidak bisa memikirkannya, aku belum mati. Senyum arogan dan gila muncul di wajah setengah iblis pria itu. Fuzu. Dan ketika 8 Raja Roh memandangi wajah pria itu di sisi lain, ke-8 orang itu bergetar. Siapa yang memintamu untuk menyerang dunia bawah? Keganasan wajah setengah iblis pria itu terungkap, dan suaranya berbeda dari sebelumnya, suaranya serak dan suram. Ketika Eight Great Spirit King mendengar suara yang dikenalnya ini, dia sangat takut sehingga dia tidak bisa berbicara. Apakah kamu bahkan tidak menjawab pertanyaanku sekarang? Wajah setengah iblis membuat suara menderu lagi, dan ke-8 raja begitu ketakutan sehingga mereka hampir jatuh berlutut. Tuan rumah itu marah, kita juga terpaksa tak berdaya. 8 Raja Roh besar tiba-tiba tertegun. Aku tidak di sini, siapa yang menganiaya kamu? Wajah setengah iblis sedikit mengernyit dan bertanya. Mereka kuat dan aneh. Mereka adalah roh biru hantu, tidak ada tubuh, tidak ada kepala, dan kita belum pernah melihat bentuk. Mereka mengatakan bahwa jika dunia bawah tidak dihancurkan, kita akan menghancurkan surga dan rumah kita. Si Yi berkata dengan hormat. Aku tahu ini. Kamu harus keluar dari dunia bawah dengan cepat, dan kamu tidak boleh masuk ke dunia bawah lagi mulai sekarang. Kata wajah setengah iblis itu, dan dengan lambaian lengan pria itu, dia dengan paksa membuka celah kecil. Jika kamu tidak berguling dalam 10 nafas, kamu hanya bisa tinggal di dunia bawah untuk selamanya. Wajah sang dewa terbuka, dan suaranya menjadi suara tertinggi. 8 Raja Roh semua terkejut, dan mereka tidak berani sedikitpun ragu-ragu, tenggelam dalam celah dengan kecepatan tercepat. Oh, iblis jahat, lihat hal-hal baik apa yang telah kamu bawa ke 3000 alam. Kata wajah tampan sang dewa. Ya Tuhan, apakah aku harus melakukan ini sendirian? Ada 3 bencana di dunia ini. Bahkan tanpa kita, semburan sejarah pasti akan mengalami hari seperti itu, mungkin nanti, tapi itu bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Kata wajah setengah iblis dengan suara serak. 2 suara ini diucapkan dari orang yang sama dan dari mulut yang sama, tetapi suaranya berbeda, sepertinya ada 2 jiwa dalam satu tubuh. Aku tidak akan bisa kembali ke bencana 3000 alam, tetapi kekuatan kita berdua, dikombinasikan dengan kekuatan dunia bawah, mungkin merupakan larangan super untuk mengisi lubang hitam dari dimensi yang diciptakan oleh kau dan aku, kata demigod, setengah dari mata iblis menunjukkan keraguan. Jadi, tingkat keberhasilannya kurang dari 50%, dan Lao Su jatuh, Tian Renfu akan mengacau dengan kekacauan. Kata Ban Mo. Ngomong-ngomong, kamu dan aku sudah jatuh, simbiosis seperti itu akan cepat atau lambat. Sekarang kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan 3000 dunia.
Setelah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku juga lelah. Sang setengah dewa berkata perlahan, ada ekspresi kaget di wajah sang dewa. Memikirkanmu dan aku benar-benar membosankan, tapi itu benar. Aku juga lelah. Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli dengan kematian 3000 alam. Aku tidak tertarik menyelamatkanmu. Suara serak setan iblis berkata tanpa malu-malu. Aku punya rencana, kata si setengah dewa. Adapun kata-kata sang setengah dewa, ia tampaknya tidak memasukkannya ke dalam pikirannya sama sekali. Kenapa? Menggunakan tubuh kita untuk memblokir lubang hitam dimensional. Ayo, harapan itu tipis. Kata setan-setan tanpa ampun. Wajah tampan demigod tersenyum, dan dia berhenti dan berkata, tubuh kita dapat menebus lubang hitam dimensi, setidaknya kita dapat menghindari jaminan keamanan sementara. Meskipun tidak ada banyak waktu, itu dapat didukung selama jutaan tahun. Saya ingin memasuki suatu siklus. Petik 2. Otot-otot di wajah setan setengah bergerak sedikit, dan kemudian dia sedikit terkejut dan berkata, ke dalam reinkarnasi. Saya tidak tahukah Anda berapa banyak yang telah Anda alami pada langkah ini hari ini, Anda dan saya telah berkultivasi selama jutaan tahun. Selama bertahun-tahun, Anda bahkan tidak dapat kembali ke tingkat seperti itu, bahkan jika Anda memiliki reinkarnasi, dan mungkin Anda masih menyia-nyiakan dalam 3 tahap pertempuran. Jika Anda ingin mati, saya tidak ingin mati bersama Anda, jangan lakukan itu. Petik 2. Seolah-olah kamu tidak mati sekarang. Sekarang kamu hanya memiliki setengah jiwa. Tubuh ini adalah tubuhku. Keputusan ada di dalam diriku, bukan di dalam kamu. Demigod berkata dengan marah, wajah sisi iblis itu adalah kedutan. Pikiran Laosu, bunuh diri, kamu tidak bisa hidup, sekarang kita simbiotik, tidak ada yang bisa hidup tanpanya, Kata setengah setan, tidak lupa bersenandung. Bunuh diri. Itu benar, kamu harus bunuh diri sekarang, atau aku akan bereinkarnasi, demigod berkata miring, dan demigod mendengar bahwa otot-otot wajah berkedut terus-menerus. Kamu akan mati jika aku bunuh diri. Setengah iblis marah. Aku tidak takut mati. Aku hanya ingin mati, setidaknya hidup ini tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Dunia membutuhkan giliran untuk menjadi lebih baik. Sang dewa mengangkat bahu, apakah kamu ingin mati seperti itu? Kamu ingin mati, aku tidak ingin mati. Iblis berteriak, dan setengah dewa tidak suka bahwa sosoknya perlahan melayang di atas dunia bawah, dan pertempuran akhirnya berakhir. Pertempuran sengit itu hancur, dan bahkan Pluto terluka parah. Pria itu mengenakan jubah hitam lagi, menutupi wajah dengan 2 wajah, 1 mulut, berbicara 2 suara, berdebat satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Aku pikir reinkarnasi adalah satu-satunya pilihan saat ini. Kamu bahkan tidak akan bisa mengambil langkah ini dalam reinkarnasi. Mungkin kamu dilahirkan tanpa seorang ibu. Mungkin kamu dilahirkan sebagai sampah. Kamu akan menikah lagi dan mati, sejak saat itu, tidak akan ada rasa hormat. Suara setengah iblis serak. Kalau begitu, kamu bilang kita punya cara lain sekarang. Demigod bertanya. Aku menyarankan kamu menunggu dan melihat apa yang terjadi, aku tidak bisa mengubah nasib dunia ini, bahkan jika kamu bereinkarnasi, lebih baik kita pergi ke gadis-gadismu untuk memiliki kehidupan yang bahagia, kata setan-setan itu adalah tawa jahat. Aku akan menjelaskan hal terakhir. Aku tidak ingin mati. Kamu pikir, aku tidak mau. Tidak, kamu ingin mati, iblis, kamu layak mati. Aku akan mengutukmu. Aku dilahirkan tanpa seorang ibu, tetap dalam 3 tahap pertempuran, pensiun, berubah menjadi wajah putih kecil, ditindas oleh seorang wanita, aku akan mengutukmu. Di atas dunia bawah, suara serak setengah iblis melolong, dan di bawah jubah hitam, kedua suara itu berbicara, sangat aneh. Dunia bawah akhirnya surut, dan bangunan yang hancur direhabilitasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk waktu yang singkat, tidak jelas bahwa pertempuran mengerikan telah terjadi di sini. Sepertinya itu telah kembali ke kedamaian lagi. Dunia bawah memiliki sejumlah besar mayat hidup yang datang ke sini setiap hari, tetapi karena luka serius dari Sentu dan Yan Luo, dunia bawah untuk suatu waktu, ada hantu mati mayat hidup di mana-mana. Ada kebutuhan mendesak bagi seseorang untuk menjadi tuan rumah kembali situasi keseluruhan, jika ini terus berlanjut,
neraka akan cepat atau lambat menjadi kacau. Di Batu, orang-orang di sini tampak sangat makmur dan bersemangat, tetapi hanya sedikit orang di kota ini yang hidup nyata, tetapi hantu yang dapat tinggal di Batu semuanya berasal dari piagam Pluto. Pada saat ini, Pluto terbaring rata di lautan bunga, dan ada banyak kupu-kupu roh berwarna-warni di sekitarnya yang sia-sia, tetapi racun yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan lautan bunga layu dengan cepat. Huahai membantu Pluto menghilangkan racun dari tubuhnya. Tianzangpan duduk di sebelah Pluto dan memandangi Pluto, yang memejamkan mata rapat-rapat, mengerutkan kening, seolah-olah dia bisa merasakan sakitnya Pluto saat ini. Pada titik ini, pria berjubah hitam juga muncul ke samping, dan Tianzang buru-buru berdiri, mengepalkan tinjunya. Tidak perlu sopan, bagaimana kabarnya? Pria berjubah hitam mengangkat kepalanya dan bertanya perlahan pada wajah demigod. Hormat, situasinya sangat buruk. Racun ini sangat kejam. Kami telah mencoba banyak cara. Bahkan sisi lain dari bunga tidak bisa menahannya. Kamu bisa menyelamatkannya. Dia cemas saat ini. Pria itu berjongkok, kekuatan ujung jarinya terdeteksi, kekuatan yang kuat ingin secara paksa mengeluarkan racun dari tubuh Pluto, tetapi wajah Pluto menjadi lebih pucat, dan pria itu buru-buru menarik telapak tangannya. Mengapa ini? Demigod bertanya-tanya. Ini adalah kepompong sutera 9 putaran dari rumah surgawi saya. Toksisitasnya memang sangat kuat, tetapi tidak sekuat yang seharusnya. Dia cukup bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi itu hanya masalah waktu. Agak keterlaluan untuk datang ke sini, itu tidak benar. Setengah lingkaran sihir juga berkata. Apakah ada cara? Demigod bertanya. Aku khawatir racun ini telah ditransformasikan oleh orang-orang itu. Sekarang kamu dan aku sama-sama berada di tanah. Jika ada harapan di puncak, seperti untuk sekarang, sulit. Setengah iblis menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ketika Tianzang mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh panik. Hormatilah maksudmu, Ming Yue. Wang dia belum diselamatkan. Tianzang tampak panik. Pria itu memeriksa situasi di tubuh Pluto, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk membantu Pluto mendetoksifikasi racun dengan berbagai cara. Setiap kali dia berada di tubuh Pluto, napas Pluto lemah. Kenyamanan terkuat dari ulat pasir 9 putaran ulat adalah setelah 9 hari minggu besar, ulat-ulat sutra akan terbentuk, dan kemudian perubahan akan pecah. Jika Anda tidak ingin putri cantik Anda mati seperti ini, saya mendesak Anda untuk dengan cepat merebut kembali kekuatan Anda. Setengah setan berkata pelan, ada kecemasan di wajah iblis, tetapi dia harus mendengarkan setengah setan. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Demigod berkata, sementara Tianzang, memandang pria yang berbicara pada dirinya sendiri, sudah terpana, dengan ekspresi muram. 9 putaran ulat sutra telah menembus organ dalam. Pertempuran sengit sebelumnya, ditambah dengan pertarungan melawan 10 Raja Roh, telah menyebabkan racun beracun meledak lebih cepat. Sekarang, paling-paling, dia hanya bisa menahannya selama 1000 tahun. Tidak ada kehidupan, dan Anda masih harus menukar hidup Anda, tidak hidup kita. Setengah setan berkata perlahan. Ta'ala, selama aku bisa menyelamatkan Hades, aku rela menyerahkan hidupku, bahkan jiwa. Tianzang berkata dengan tergesa-gesa. Pria itu berdiri, perlahan mengangkat kepalanya, dan memandang wajahnya dengan dua wajah. Tianzang sangat ketakutan sehingga dia tampak sangat takut. Sepertinya kamu sangat mencintainya. Demigod tersenyum dan berkata, pipi Tianzang tiba-tiba memerah, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Murid tidak berani. Tianzang berkata dengan cepat, takut disalahkan. Jangan ditutup-tutupi, Nizi ini juga menyukaimu. Karena hanya ada 1000 tahun, maka kau bisa menemaninya selama 1000 tahun, tapi kau ingat, dia akan menjadi tuanmu dalam hidup ini dan kau akan menjadi dia di kehidupan selanjutnya. Tuan, Anda tetap harus menemukannya, melindunginya. Bisakah Anda? Tianzang. Wajah demigod menatap Tianzang dengan serius. Tian Yan, yang mendengar Wen Yan, sedikit terkejut, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya sudah basah, dan air mata mengalir di pipinya. Aku ingin melindunginya selamanya, dan aku berharap masa depan, tidak ada akhir, sehingga tidak ada akhir bagiku dan dia. Yang dipermuliakan mendengar kata-kata itu, tetapi senyum lembut muncul di wajah sang dewa, dan dia tidak peduli tentang sumpah Tianzang, dan kasih sayang Tianzang terhadap Pluto tidak semalam. Menghargai jongkok lembut tubuhnya,
aliran udara lembut keluar dari tubuhnya. Aliran udara ini menyatu ke dalam tangram Pluto ke dalam tubuhnya, dan ketika aliran udara masuk, wajah pucat Pluto yang asli Rudy muncul lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu orang tua yang jahat. Saya tidak setuju, saya belum ingin mati. Hentikan aku. Aku akan mengutukmu. Mengutukmu hanya memiliki 3 roh juang. Mengutuk hidupmu selanjutnya adalah sia-sia. Iblis itu menjerit, dan mata sang dewa menatap cinta ayah yang damai di mata Pluto. Xiao Mingyue, aku hanya bisa membantumu di sini sebagai ayah. Jika kamu tidak membencinya, mari kita menjadi ayah dan anak perempuan di kehidupan selanjutnya. Demigod berbisik, ketika udara mengalir ke tangram Pluto, Zun sosok di atas mulai berangsur-angsur menjadi transparan. Pada akhirnya itu berubah menjadi 2 sinar, satu putih dan satu hitam, dan kemudian menghilang ke udara. Tianzang memperhatikan bahwa hanya jubah hitam di tanah yang tersisa. Dia perlahan mengambilnya dan menepuk-nepuk debu jubah hitam itu. Semua mata memandang dengan hormat. Melihat langit di kejauhan, dia bergumam, sejak itu, tidak ada dunia lain. Petik 2. Bunga layu di sisi lain dari sisi Pluto, saya tidak tahu kapan itu telah sepenuhnya pulih, dan bergoyang, memancarkan keindahan yang menarik, seperti Pluto yang tergeletak di antara bunga-bunga. Tianzang tinggal di samping Pluto untuk waktu yang lama, jari-jari Pluto akhirnya bergerak sedikit, dan kemudian bulu mata ramping itu berkibar, dan kemudian mata perlahan terbuka, dan saat ketika mata terbuka, garis air mata mengalir keluar. Ada saat kebingungan, kesedihan, dan kesepian di mata Pluto. Tianzang buru-buru dan dengan hati-hati mendukung Pluto dan duduk. Pluto melihat Tianzang di depannya, dan untuk sesaat, dia sedikit pingsan. Tianzang, bagaimana dengan ayahku? Tanya Pluto, dan Tianzang juga melihat kesepian dan kesedihan di matanya. Jujur untuk menyelamatkanmu, jatuh dari langit. Gumam Tianzang, sosok Pluto kaget, lalu matanya basah, air mata membasahi pipinya, dan untuk sesaat ia tampak pucat, dan semua bunga lainnya tertekuk. Hades menangis, seluruh Hades, melolong semua hantu, seolah kesedihannya bisa dirasakan di seluruh Hades. Tianzang tidak tahu bagaimana menghibur Pluto, jadi dia hanya bisa tinggal bersamanya. Kasihan Pluto membuat langit seluruh dunia bawah menjadi lebih suram. Mingyue, Yang Mulia berkata dia akan bereinkarnasi, Yang Mulia tidak mati, kita hanya perlu menemukannya. Tianzang berkata, tentu saja, kalimat ini sebenarnya berlebihan, karena sebagai seorang Pluto, dia secara alami tahu lagi tapi begitulah. Pluto memegang jubah hitam di tangannya, dan air mata tidak bisa dikendalikan di luar wajah yang tak tertandingi itu. Pada saat ini, cahaya dan bayangan muncul di jubah hitam, sosok itu transparan, tetapi ia bisa melihat penampilannya yang tampan. Sosok itu ramping, dan alisnya secara alami memancarkan kekuatan tertinggi yang menakjubkan, tetapi ketika dia menatap Pluto, keagungan tubuhnya tersapu, digantikan oleh kebaikan dan kedamaian. Xiao Mingyue, tidak perlu bersedih, apalagi misi kita belum berakhir, karena Bapak akan bereinkarnasi, kamu juga akan, kita tidak mati, tetapi hanya kadang-kadang perlu berakhir, tetapi akhirnya akan menjadi perjalanan berikutnya mulai, kan? Zun Sang perlahan membuka mulutnya. Gambar hantu adalah seluruh gambar Zun Sang. Tidak ada iblis, hanya wajahnya yang tampan, tersenyum, dan menatap Hades. Pluto memandang bayangan imajiner Tuhan yang Maha Kuasa, dan ingin menerkamnya, tetapi mendapati bahwa sekarang hanya satu cahaya dan bayangan yang tersisa. Masih ada 1000 tahun. Waktumu hampir habis. Atur semua urusan dunia bawah. Akan ada hari untuk bersembunyi, dan dunia bawah tidak akan menimbulkan masalah. Itu disalahkan pada ayah karena tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuhmu. Jika Anda ingin, mari kita menjadi ayah dan anak lagi di kehidupan berikutnya, oke? Ada senyum di wajah bayangan virtual Zun Sang, dan bahkan ketika Pluto melihat adegan ini, itu adalah sedikit pandangan, matanya merah dan lembab, melihat berat badan Zun. Mengangguk, ayah, kita harus tetap menjadi ayah dan anak di kehidupan selanjutnya. Bisik Pluto, dan kesedihannya sepertinya menghilang pada saat ini. Selama 1000 tahun aku menemani Tianzang, dan tubuhku tersebar ke dunia 3000, tapi hatiku tetap di dunia bawah, sehingga kamu dapat yakin bahwa Tian Renfu tidak akan berani menyerang dalam waktu singkat. Dunia bawah. Kata Yang Mulia, Pluto sedikit terkejut,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika ayahnya jatuh sekarang, tubuhnya masih akan melindungi Wanji. Suara yang mulia turun, mata Pluto lembut, dan dia mengangguk pelan. Sang ayah dan putrinya ingin saling berpelukan, tetapi hanya ada gambar hantu yang tersisa di tertinggi. Di mata menangis, gambar hantu akhirnya menghilang. Waktu 1000 tahun adalah waktu yang sangat sulit bagi Hades, dan saya khawatir akan membutuhkan sebagian besar hal-hal sepele untuk mengatur Hades. 1000 tahun hampir seperti kuda putih. Badu. Di atas tahta aula, seorang pria mengenakan jubah naga emas hitam perlahan-lahan berjalan menaiki tangga. Masih ada keheningan di aula, dan ada puluhan ribu tentara berdiri di bawahnya, semua dengan keagungan. Sudah lama sebelum pria itu berdiri di depan tahta, dan dia perlahan berbalik dan memandangi puluhan ribu tentara di bawah aula. Setelah puluhan ribu tentara itu, Pluto berdiri di belakang, Meimu memandang pria itu, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Namaku Tianzang, aku akan bertanggung jawab atas Netherworld, dan aku akan bertanggung jawab atas reinkarnasi. Di sampingnya, 3 anjing api penyucian. Xiao Hei Xiao Bai dan pelari yang telah tumbuh menjadi pemuda, dan wajahnya masih astringen, tetapi mata itu secara bertahap memudar dari kekanak-kanakan. Jubah naga Pluto akhirnya pudar, dan sosok itu akhirnya menghilang. His Holiness, Evil Holiness, Heaven Moon, jatuhnya 3 kekuatan besar tampaknya menempatkan periode pada era ini, tetapi, juga dengan reinkarnasi mereka, sebuah era baru telah dimulai. Setelah beberapa perjuangan, Xiaoyan berhasil menangkap ikan pertama. Xiaoyan tidak bisa melihatnya, tetapi ia menyentuh tubuh yang halus dengan tangannya. Ya, saudara ipar juga bisa mengajar, dan bisa menangkap ikan di aliran sungai yang terlupakan, aku takut sejauh ini, hanya kamu yang melakukannya. Tampaknya kalimat itu benar, 9 generasi akan menjadi dewa. Di Xiao setelah Yan menangkap ikan itu, lelaki tua itu berkata perlahan. Senior berkata, aku satu-satunya di sungai ini yang menangkap ikan. Nada bicara Xiao Yan terkejut dan dipertanyakan. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Jika kamu bisa menangkapnya, itu berarti semuanya ada bersamamu. Silakan, mungkin kamu bisa makan penuh, dan kamu tidak tahu seperti apa ikan di aliran yang pelupa ini. Pria tua itu berkata, Xiao Yanyao bukannya Anda tidak bisa melihat mata Anda, kalau tidak Anda memutar mata kepada orang tua itu, dan Anda bisa berpikir untuk makan. Setelah ikan pertama muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kenikmatan memancing. Perasaan ini lebih karena tidak diketahui. Anda tidak tahu kapan akan mengait, dan Anda tidak tahu seberapa besar ikan itu. Sangat sederhana, hal-hal yang sangat norak, Xiao Yan tidak pernah menyadari. Pada kenyataannya, hal-hal yang dulu terlihat membosankan di masa lalu, tetapi bersenang-senang tak terduga. Selanjutnya, Xiao Yan menangkap beberapa ikan satu demi satu, setiap kali merasa berbeda, setiap kali Xiao Yan merasa merangsang sarafnya, pada saat yang sama, Xiao Yan juga menemukan bahwa matanya tidak lagi tampak sepenuhnya kabur. Tetapi beberapa bayangan muncul. Setelah Xiao Yan mengkonfirmasi beberapa kali, dia menemukan bahwa matanya mulai pulih. Xiao Yan tidak tahu mengapa, tetapi duduk di tepi sungai dan memancing sepanjang waktu, mata Xiao Yan jelas membaik. Senior, memancing bisa memulihkan mata. Xiao Yan bertanya dengan heran. Pria tua itu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia sedang memancing, tetapi dia tidak pernah menangkap ikan. Tidak bisa, jawab lelaki tua itu dengan rapi. Tetapi saya menemukan bahwa saya dapat melihat sesuatu. Xiao Yan tersenyum pahit, berpikir bahwa memancinglah yang membuat matanya pulih. Saya tidak berharap lelaki tua itu menjawab begitu sederhana. Xiao Yan akhirnya harus menghela nafas dan terus memancing. Xiao Yan menjadi semakin bersemangat saat ia memancing, kesenangan ini membuat Xiao Yan terpesona. Setelah 10 hari berikutnya, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak ikan yang telah ditangkapnya. Pada saat ini, Xiao Yan merasa matanya bisa melihat bayangan kabur di sekitarnya. Hari demi hari, Xiao Yan merasa matanya mulai pulih. Ini lebih lambat, tapi setidaknya itu hal yang baik untuk pulih. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jernih. Setelah lama adaptasi, air mata di mata Xiao Yan berangsur-angsur hilang, dan sensasi kesemutan tidak sekuat sebelumnya, sampai Xiao Yan melihat setelah membersihkan ikan mengapung di sungai,
senyum gembira muncul di wajahnya. Xiaoyan menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua itu sedang memancing di sisinya. Selama waktu ini, Xiaoyan menangkap ratusan ikan, tetapi ketika Xiaoyan akan berbalik untuk melihat ikannya, ia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di tanah, dan tidak ada ikan. Sepertinya kamu sudah pulih, dan bagus kamu bisa beradaptasi dalam waktu kurang dari sebulan. Meskipun aku masih sedikit lebih buruk daripada aku dulu, nilai ini nyaris tidak lulus. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, tetapi Xiaoyan masih berada di dalam. Falcon, mengapa ikan yang saya tangkap sendiri hilang sekarang? Senior, bagaimana dengan ikan yang aku tangkap? Xiaoyan bertanya, bingung. Ikan, aku belum melihatnya. Kamu tidak perlu memperhatikannya. Kamu tidak harus memperhatikannya. Kamu bisa menganggapnya sebagai imajinasimu sendiri. Jawab lelaki tua itu. Xiaoyan sedikit tersesat pada saat ini. Lelaki tua itu misterius, dan ucapannya juga misterius. Meskipun dia tidak melihatnya, Xiaoyan benar-benar merasakan ikan yang dia tangkap. Tidak perlu memperhatikan yang benar dan yang salah, cepatlah, kamu masih punya 9.999 kembang api yang menunggumu, ikut aku. Orang tua itu berkata, meletakkan pancing, membawa tangannya, dan berjalan di sepanjang jalan usus. Di masa lalu, Xiaoyan juga berdiri segera. Tujuan kali ini adalah untuk membuat hati nyala api putih, dan tentu saja yang lain berada di urutan kedua. Xiaoyan mengikuti lelaki tua itu dan berjalan di sepanjang jalan setapak ke tepi Qinglian. Berdiri di sini, Xiaoyan melihat pemandangan api yang tidak terhalang. Mereka semua berkumpul di samping Qinglian, seolah-olah melindungi tempat itu. Ayolah, seberapa banyak yang bisa kamu serap tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Pria tua itu berkata. Xiaoyan membeku. Senior, bagaimana cara menyerapnya? Xiaoyan tersenyum dan menggaruk kepalanya, salah satu dari api ini dapat membakarnya menjadi abu secara instan. Memancing. Pria tua itu menoleh ke Xiaoyan dan menunjukkan senyum misterius. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan perlahan. Memancing. Memancing senior, senior. Xiaoyan berdiri dengan keras kepala di tempatnya. Dewa 9 dinasti, dengan bakat alami dan kemampuan cerdasmu, gunakan pikiranmu untuk mengerti. Setelah lelaki tua itu berkata, itu sudah jauh, meninggalkan seseorang dalam keadaan linglung. Xiaoyan. Xiaoyan tenang dengan sangat cepat, selama ini, dia sedang memancing, tapi semuanya terbakar, dari mana ikan itu berasal. Xiaoyan melangkah keluar perlahan-lahan dan duduk di tepi Qinglian. Xiaoyan tahu bahwa ia harus meninggalkan penutup pelindung ini, dan sedikit tertekan. Xiaoyan masih hati-hati menaruh 10 api menghindari dandelion emas di mulutnya. Air laut di sini bahkan Xiaoyan tidak tahan suhu. Memancing. Tidak ada pancing bahkan jika memancing. Xiaoyan bergumam dengan tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan telah mengambil langkah-langkah untuk keluar dari penutup pelindung, dan berdiri benar-benar di tepi Qinglian. Ke depan, langkah selanjutnya adalah lotus api besar. Daerah di sekitarnya bukan lagi air laut, tetapi lautan api yang terbentuk oleh energi yang dipancarkan oleh teratai api di sini. Suhu segera membuat tubuh Xiaoyan merasa kacau. 10 penghindaran api emas menelan segera dan obat menyebar. Wajah Xiaoyan membaik. Xiaoyan Pan duduk, pada saat ini, dia harus tenang, dia perlu berpikir, dan bahkan lebih, untuk panik. Ho! Sifat api di sini lebih halus daripada aku dimanapun, tapi itu adalah tempat yang sempurna untuk kultivasi. Xiaoyan menghela nafas dan berbisik, matanya terbuka perlahan, melihat 9009 ini 199 lotus api, Xiaoyan bingung untuk sementara waktu. Memancing, cara memancing. Xiaoyan berpikir cepat. Memancing membutuhkan pancing, yang paling penting adalah umpan pancing. Tidak ada pancing, dan tidak ada pancing, apakah itu berarti aku harus menjadi umpan sendiri? Xiaoyan bergumam, memperhatikan api di bawah. Lian dan Xiaoyan tidak bisa menahan tangis dan tawa untuk sementara waktu, dan yang tidak sengaja akan diterbangkan menjadi abu terbang. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Cahaya menyala di tangannya, dan gambar api muncul di tangannya. Aku ingin tahu apakah suhu di sini terlalu tinggi, dan gambar itu langsung berubah menjadi abu terbang. Sepertinya, terlalu banyak berpikir, sepertinya ini benar-benar harus digunakan sebagai umpan untuk menangkap teratai api.
Xiao Yan berdiri sambil berpikir, berdiri di tepi, dan membalikkan langkah ke depan ke dunia sembilan. Xiao Yan memandang dunia teratai api ini. Setelah sedikit langkah, dia melangkah maju dengan solnya, yang merupakan langkah yang menentukan, dan tubuhnya ditanam langsung ke dunia teratai api. Anak muda yang benar-benar menentukan, gagasan untuk menggunakan dirinya sebagai umpan benar-benar cukup berani, tapi itu mungkin cara untuk melakukannya, kuharap kau bisa keluar hidup-hidup dan lancar. Pria tua itu berdiri di kejauhan di penutup pelindung, menonton adegan ini dengan tenang, memegang wajah janggut tersenyum. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kedua bocah itu. Lelaki tua itu berbalik dan kemudian pergi. Xiao Yan berdiri di atas 9.000 teratai api. Menonton teratai api, Xiao Yan tidak tahan dengan gerutuan di tenggorokannya dan menelan ludah, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia pasti khawatir. Pada saat Xiao Yan tiba, lotus api ini awalnya diam, tetapi setelah Xiao Yan muncul, lotus api ini datang untuk hidup dan mulai melonjak. Hah! Xiao Yan kaget, dan lotus api bergegas ke arahnya. Xiao Yan terkejut dan bergegas untuk menghindarinya. Tetapi dengan dimulainya lotus api pertama, seluruh dunia lotus api tampaknya diaktifkan. Semua lotus api mulai berkerumun. Xiao Yan juga merasa seolah-olah ada banyak mata menatapnya, seolah-olah perasaan berada di paket serigala. Xiao Yan menghindar dengan cepat, tetapi pada saat ini, lotus api penuh 50 kaki langsung menelan Xiao Yan, dan lotus api kembali memasuki dunia lotus api, dan seluruh dunia lotus api menjadi sunyi lagi. Xiao Yan dilanda gelombang kekacauan. Xiao Yan hanya merasa seolah-olah berada di dalam tungku. Xiao Yan membuka matanya dan mendapati dirinya berada di lautan api. Xiao Yan menyipitkan matanya. Cahaya itu membuat Xiao Yan nyaris tidak bisa membuka matanya. Cahaya yang kuat. Xiao Yan terkejut dan melihat sekeliling. Xiao Yan juga tidak menemukan persimpangan. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah interior Huolin, tetapi struktur di sini adalah dunianya sendiri. Sederhana, rasanya di bola, dan di pusat bola ada massa energi yang memancarkan sangat silau. Ternyata cahaya dari daerah laut ini keluar dari sini. Xiao Yan bergumam, meskipun sulit untuk membuka matanya, Xiao Yan sudah menemukan ketika memancing, selama dia bekerja keras untuk membuka matanya dan membiarkan matanya. Setelah menyerap cukup cahaya, ia bisa beradaptasi dengan cepat. Dan ketika Xiao Yan menoleh untuk melihat kasur yang menyala, matanya tidak datang dari sengatan, tetapi arus yang hangat. Arus hangat ini beredar di mata Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa melihat matanya berubah dengan cepat. Di antara mata Xiao Yan, ia melihat Mars di pupil matanya. Cahaya itu sendiri hanya dapat melihat cahaya ketika ditransmisikan ke mata. Itu juga merupakan bentuk api. Bagi orang-orang, cahaya secara alami ini sangat akrab, tetapi bagi Xiao Yan pada saat ini, cahaya tampak sangat aneh. Xiao Yan melangkah maju dan berjalan menuju kasur yang menyala di tengah. Setiap langkah Xiao Yan merasa cahayanya lebih menyilaukan, tetapi Xiao Yan tidak memejamkan matanya karena ini, ia tahu bahwa ini adalah api berbeda yang ia serap. Kebakaran langit semuanya berbeda. Jantung api adalah sumber nyala api, dan teratai putih adalah jenis lain dari tubuh energi dalam api, cahaya. Jadi Xiao Yan membuka matanya sekarang, dan cahaya tidak masuk ke matanya, dia menyerap cahaya. Xiao Yan membuka matanya dengan keras, memaksakan rasa tidak nyaman pada matanya, tetapi Xiao Yan merasa bahwa sinar ini tampaknya diserap oleh matanya, dan Mars di mata Xiao Yan perlahan pulih dari yang lemah, seolah-olah sekelompok api itu perlahan tumbuh. Tetapi ketika Xiao Yan berjalan sekitar 10 langkah, Xiao Yan merasa gelap di depan matanya, dan sekitarnya menjadi kabur lagi. Xiao Yan tidak berdaya. Ini adalah ritme untuk menjadi buta lagi. Dengan cara ini, aku takut aku bisa membuat satu dari 999 lotus api ini, Xiao Yan berkata dengan senyum pahit, dan dia tidak tahu berapa lama untuk mengembalikan matanya. Adapun ramuan yang dibuat Zhou Chang'an untuk Xiao Yan hanya menggunakan api menghindari pandane emas untuk saat ini. Adapun dua jenis obat lain, Railing dan Jiu Zuandan, Xiao Yan tidak digunakan, saya takut Zhou Chang'an mendapat kabar. Ini juga desas-desus. Jantung api pada dasarnya berbeda dari api langit yang aneh. Ini adalah jantung api.
Ia tidak dapat digunakan untuk menyerap sumber api lain untuk bahasa yang sama. Situasi ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Dalam konsepnya, Xiaoyan selalu percaya bahwa jantung api itu mirip dengan api dari api yang berbeda. Mereka juga jenis api yang sama. Hanya perlu diserap, tetapi situasinya sekarang adalah ini benar-benar berbeda. Dibandingkan dengan api yang berbeda dan kebakaran langit, kesulitan untuk mendapatkan jantung api ini adalah ratusan atau bahkan ribuan kali yang sebelumnya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain duduk dan menunggu dengan tenang sampai matanya pulih. Apa yang kamu bercanda, jalankan keputusan Zichen Sulingmu. Tepat ketika Xiaoyan tidak melakukan apa-apa, suara tua itu berbicara dengan samar. Xiaoyan mendengar bahwa tubuhnya sedikit terguncang, Zichen Suling benar-benar mampu. Di luar meningkatkan sumber keabadian dalam tubuhnya, Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Zichen Suling akan berguna. Zichen Suling ditentukan. Xiaoyan berkata dengan terkejut. Keputusan surga tingkat 8 adalah dasar dari keputusan Zichen Suling, dan Zichen Suling juga perlu berevolusi. Saya katakan sebelumnya bahwa Anda perlu mendapatkan hati api untuk mengubahnya. Bagaimana kepala babi Anda lupakan kata yang begitu penting? Suara buruk Zanlao keluar, Xiaoyan juga tersenyum dan menepuk kepalanya. Setelah memasuki King Lian, dia benar-benar dibuat bodoh oleh pria tua aneh itu. Xiaoyan menghela nafas dengan segera, Zichen Suling di tubuhnya bekerja, dan ada energi aneh yang mengalir di tubuh Xiaoyan, kegelapan asli dengan cepat menghilang dan energi aneh tampaknya bisa melembutkan cahaya kekerasan dan kemudian masuk ke mata Xiaoyan. Dan cahaya yang diserap melalui mata mengalir bersama dengan Xiaoyan Zichen Suling, dan Xiaoyan segera merasa bahwa Zichen Suling tumbuh. Setelah beberapa saat, futon api di depan Xiaoyan berangsur-angsur pudar, dan segera benar-benar padam, dan lotus api yang menyelimuti Xiaoyan tiba-tiba kehilangan energi dan hancur. Segera, sosok Xiaoyan sekali lagi berdiri di lautan teratai api, di antara mata terbuka dan tertutup, di bagian terdalam mata, seolah-olah seberkas cahaya keluar dari mereka. Sudut mulut Xiaoyan. Upamaku